Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami memperingati Tuhan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan intinya kami naikkan syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang telah mati, Kau yang telah bangkit bagi kami Tuhan. Menebus seluruh dosa kami Tuhan. Hingga kami boleh layak Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus, sebab Kau baik Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan masuk Tuhan. Biar kami mau lebih lagi Tuhan, lebih intim dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Yes. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, dan Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Yes. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Tekan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes. Kau berikan hidup yang baru pada kami Darah-Mu yang tercurah Tuhan di atas kayu salib menyelamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan.
bersorak hanya kepadamu, Yesus. Kaulah karena salibmu, salibmu ku menang. Tahan hentikan menaikkan syukur Tuhan. Mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Sebab karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan karena salibmu, karena pengorbananmu, Engkau yang berkuasa. Mujizatmu karena salibmu ku boleh
kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami boleh tetap merasakan cinta kasih-Mu. Kami boleh merasakan pengorbanan-Mu. Kami boleh merasakan kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu pagi ini kami mau bersyukur. Kami mau menaikkan penyembahan kami, menaikkan pujian kami hanya padamu Tuhan. Oh, we sing hallelujah, hallelujah. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang hebat, Allah pemenang, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu terus Tuhan. Biar hati kami boleh bersuka, hati kami mau bersuka Tuhan. Oh, we sing hallelujah. Kami mau bakar roh kami lagi Tuhan. Kami mau bakar roh kami lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh tetap cinta, biar kami tetap memandang Kau Allah yang satu. Pagi ini Tuhan, kami mau terus menaikkan pujian kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, hallelujah. Sing hallelujah. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan kemuliaan pada Tuhan, sebab Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang ke bait-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir. Dan kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Kita mau naikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Yes. Sebab Tuhanlah kekuatan mazmurku. Sing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Yes, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes, hati kami percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus Raja di atas segala raja. Serukan namanya, kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kata Yesus nama di atas segala nama, atas segala. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saya mau undang semua kaum pria yang ada untuk maju ke depan untuk menyanyikan sebuah pujian. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Dialah kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab Dia hidup pada hari esok. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Yes,
Langsung saja dilanjut dengan semua kaum wanita yang ada. Saya undang untuk maju ke depan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab lalui bersama Yesus, surga terjadi. Haleluya. Bersama Yesus Juru Selamatku. Amin. Sebab karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Katakan karya terbesar. Kau kasih yang terindah Tuhan. Hati yang mulia. Yes. Kasih yang terindah, oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya
Silakan jemaat bisa bangkit berdiri, katakan, oh karya Tuhan besar dalam hidupku, pengorbanan yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan karya terbesar. Oh, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau Allah satu yang kami sembah Tuhan, Allah sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Di saat semua orang mengecewakan kami Tuhan, Kau pribadi satu yang menolong kami Tuhan. Kau yang terus bersama kami Tuhan, melewati masa-masa kelam kami Tuhan, melewati badai cobaan Tuhan. Kau membawa kami terbang lebih tinggi Tuhan, mengatasi badai itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbananmu, untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan untuk terus lebih mencintai Engkau Tuhan, terus berfokus pada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, tegur kami lebih lagi Tuhan. Biarlah kami boleh tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah firman tertanam Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh Tuhan, dan berbuah lebat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu dong. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan. Kemarin kita merayakan kematian Yesus, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bersukacita Tuhan Yesus bangkit, katakan amin. Puji Tuhan. Yang kita sembah bukan Allah yang mati, yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Kembali lagi kita bersukacita karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Tolong mic-nya dikecilin sedikit. Oke, kita langsung saja masuk dalam tema firman Tuhan hari ini, Paskah 2021. Ya, dengan tema kuasa kebangkitan. Sama-sama katakan kuasa kebangkitan. Mana suaranya saudara? Sekali lagi, kuasa kebangkitan. Nah gitu saudara ya, puji Tuhan. Nah dalam kuasa kebangkitan memiliki beberapa makna, tetapi kita mulai dulu pada slide yang berikutnya. Kita baca bersama
Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 3, ayat 10 dan ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Alkitab mencatat bahwa bukan saja Yesus yang bangkit dari antara orang mati, tetapi saya dan saudara juga akan bangkit dari antara orang mati. Yang mau bangkit katakan amin. Yang mau bangkit dan percaya katakan amin. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, adalah mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, tahu lebih tentang Tuhan. Tetapi bukan hanya mengenal, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, Alkitab berkata ada kuasa kebangkitan. Katakan amin, saudara. Semua pemuka-pemuka agama, semua tokoh-tokoh agama mati tidak bangkit. Halo? Halo? Bahkan saudara kita masih didoakan mudah-mudahan. Apa arti mudah-mudahan? Hah? Apa arti mudah-mudahan? Enggak pasti. Mudah? Iya, saudara. Tapi Yesus 3 hari yang lalu kita merayakan kematiannya. Di dalam kuasa kematian ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kebebasan, bahkan ada kesucian yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi sekali lagi, hari ini early Sunday morning, pagi-pagi benar pada hari Minggu, Almasih kita hidup, Yesus kita hidup, ada kuasa kebangkitan. Katakan amin. Berarti iman percaya kita bukan kepada sesuatu yang mati. Katakan amin. Yang mati dalam hidupmu akan dibangkitkan hari ini. Next. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati apa? Batu sudah. Katakan amin dong. Katakan amin dong. Batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, saudara. Yang tadinya, yang sepengetahuan mereka ada Yesus di dalam kubur. Tapi pagi-pagi benar ketika wanita-wanita datang ingin menjumpai Tuhan dalam kematiannya, didapati Tuhan Yesus hidup. Katakan amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, perhatikan, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Next. Mereka sangat apa? Ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, perhatikan baik, mengapa kamu mencari Dia yang haleluya, haleluya. Yesus hidup, saudara. Yesus hidup. Haleluya. Dia hidup berarti saudara juga akan hidup. Kalau Yesus hidup, masalahmu juga akan dibereskan. Penyakitmu akan disembuhkan karena Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Di antara orang mati, Ia tidak ada di sini. Ini berita pengharapan. Ini berita sukacita. Yesus tidak ada di kubur. Kenapa?
Ia telah bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Yesus yang bangkit. Haleluya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan apa? Akan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Saya mau tanya, firman Tuhan pernah salah? Firman Tuhan pernah salah? Firman Tuhan pernah bohong? Apa yang difirmankan itu yang terjadi. Dia sudah berbicara, dia sudah ngomong, dia sudah nubuatkan, ya aku harus disalib, ya hidupku harus dikorbankan. Tetapi dia tidak selama-lamanya mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus kalahkan maut, saudara. Sekali lagi, pemimpin-pemimpin agama yang mereka sembah, yang mereka percaya, mati dan tidak bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kalau dia bangkit, dia hidup, saudara juga akan bangkit dan hidup. Katakan amin. 3 makna kebangkitan Yesus. Yang pertama, makna kuasa kebangkitan. Yang pertama, kita akan memiliki iman. Katakan memiliki iman. Sekali lagi, memiliki iman. Next. 1 Korintus 15 ayat 17, perhatikan baik ayat ini. Dan jika, perhatikan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, apa? Maka sia-sia kepercayaan kita. Kalau pemimpin agama mati nggak bangkit, berarti imannya apa? Ya sia-sia. Saudara tahu sampai sekarang masih ada orang menyembah pohon? Tahukah saudara masih ada di negara menyembah kerbau, menyembah matahari? Kenapa tidak menyembah yang menciptakan matahari, menciptakan pohon? Berarti jauh lebih hebat. Oh, aminnya nggak ada, saudara. Haleluya. Kita berkumpul di tempat ini karena kita menyembah Allah yang hidup. Kalau Allah kita mati, kita bubar aja. Kalau Allah hidup, berarti Allah dengar doa enggak? Kalau Allah hidup, Allah sanggup melakukan enggak? Karena dia sebab dia hidup. Yang tahu nyanyi, yang nggak tahu keterlaluan. Ada hari sebab, oh haleluya, sama-sama katakan, ku tak gentar, oh haleluya, karena ku tahu dia hidup jadi. Dia next. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita tahu cerita ini tentang Lazarus, saudara Marta dan Maria. Ayat 1-6, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus, perhatikan, yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi apa? Sakit. Jadi anak Tuhan bisa sakit? Kok ada yang gak senang, saudara? Anak Tuhan bisa sakit? Ya bisa, saudara. Saudara manusia apa robot? Hah? Manusia ya? Engkau yang engkau kasihi sakit. Next. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, perhatikan baik, penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Pertanyaannya sederhana, apakah ketika Yesus bicara ini Lazarus nggak mati? Hah? Halo? Kalau gembala tanya
Jemaat jawab dong. Waktu Yesus berkata, dia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saya mau tanya, Lazarus mati enggak? Mati. Halo? Saudara bisa bangkrut? Bisa rugi? Bisa dipecat? Bisa di PHK? Gara-gara corona saudara ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Jemaat GPD dan Kebun Baru semua diberkati oleh Tuhan. Corona boleh corona, perpuluhan jalan terus saudara. Amin. Saudara jangan amin kalau nggak ngasih saudara. Saya ada daftarnya, kita ada daftarnya ya. Walaupun banyak NN saudara. Haleluya. Haleluya. Penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Mungkin Anda berkata, lah kan Tuhan Lazarus mati. Tapi ingat, ayat ini ditutup dengan akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara dengar ya, bagi Tuhan itu tidak ada bahasa kematian karena Dia kalahkan maut. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, Dia hanya berkata, Lazarus itu hanya tidur. Aku akan membangunkan dia. Aneh saudara. Saudara ingat ketika Yesus bersama murid-murid ada di kapal, terombang ambing dengan badai, dengan ombak, Yesus ngapain? Tuhan menyantai, Tuhan. Nggak ada urusan. Ya, mau badai kek, mau gelombang kek, Tuhan. Dia tidur. Saudara jangan underestimate Tuhanmu. Underestimate itu apa ya? Enteng, anggap enteng Tuhan. Tuhan tuh Tuhan, saudara. Masalahmu sama Tuhan gak ada ujung kuku, saudara. Haleluya, haleluya. Lazarus mati itu kata bahasa manusia. Saudara sakit itu bahasa manusia. Tapi bagi Tuhan kesembuhan, bagi Tuhan kehidupan, bagi Tuhan kebangkitan. Beda. Bahasa kita dengan bahasa Tuhan beda. Bahasa kita khawatir, bahasa kita gak bisa apa-apa, bahasa kita jalan buntu. Tapi bahasa Tuhan mujizat terjadi. Katakan amin, saudara. Kuasa kebangkitan. Lazarus sudah mati berapa hari? Berapa hari? 4 hari. Udah salah gede lagi. Ya, makanya baca Alkitab. 4 hari sudah bau busuk. Enggak ada pengharapan memang. Karena Marta dan Maria berkata kepada Yesus, aduh Tuhan terlambat, coba kalau Tuhan datang lebih awal tuh. Bahasa manusia kan gitu ya. Andai Tuhan datang duluan, andai Tuhan tolong kemarin, andai Tuhan tolong minggu lalu. Saudara pikir hari ini Tuhan gak bisa tolong saudara? Waktu Tuhan pasti ada. Haleluya. Saudara tahu saya baru pulang dari pelayanan jam 5 pagi. Saudara. Pelayanan jam berapa? Berarti bangun jam berapa? Jam 4. Saya udah ngomong sama Abigail. Bi, Dedi mau pergi ya. Karena lagi tidur. Ngebut saya naik motor kok. Harusnya jam 8 ini juga saya. 2 kali saya diminta. Jam 5 dan jam 8 saya bilang maaf. Jam 8 saya nggak bisa. Saya harus ada di gereja lokal. Saya layani di mana? GPDI Ketapang. Tuh, Om Aldo haleluya. Karena dia tahu gembalanya siapa. Siapa gembalanya? Pendeta Aha Mande. Umur 86 mau 87 tahun. Malam tiba-tiba wakil gembala anaknya telepon saya. Haleluya, selamat Paskah, puji Tuhan. Saya pikir cuma selamat Paskah karena biasa semua orang Paskah. Puji Tuhan ada buntutnya, saudara. Bro, bisa nggak layani pagi di Ketapang? Saya bilang darah Yesus berkuasa.
Ini gak salah alamat ini. Saya sadar loh, saya ini siapa. Saya tahu saya siapa, saya tahu Herman Rantung itu siapa, kita gereja. Ya Tuhan, kalau gak nyasar bagus saudara. Betul gak? Ke gereja ini kalau gak nyasar bagus, wasa aja bingung. 2 minggu lalu dengar ada tamu datang. Bayangin wase Google Map udah mau keluar dari Cakung, disuruh muter masuk tol lagi. Saudara. Hebat gak? Haleluya. Haleluya. Saya nggak mau dengar kalau ada jemaat nyasar ke gereja. Ke gerejanya nyasar, saudara. Atau memang nggak mau datang ke gereja. Saya diundang di Ketapang. Saking noraknya saudara, saya update status. Saya foto pelan-pelan. Haleluya. Oh, Jesus. Ini nggak sembarang mimbar, saudara. Pendeta Ahamande masih hidup. Bapak Pantekosta kita. Dan gembala saudara diundang untuk melayani. Saya sih sering melayani ya. Youth-nya mereka, retreat mereka di New Soho berapa. Tapi di hari Minggu Ketapang baru tadi. Supaya apa? Kemuliaan Allah. Anak Allah dimuliakan. Bukan saya. Bukan Herman Rantung. Bukan jemaat Yordan Kebon Baru. Tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin saudara. Yang kedua. Makna kebangkitan. Perhatikan ya. Dia janjikan Roh Kudus. Dia lahir. Dia bangkit. Terus apa? Dia Dia apa? Dia mati, terus dia bangkit, terus dia naik, terus baru dia datang kembali. Dia datang kembali itu adalah cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan kalau Anda tidak perhatikan baik, sebelum kedatangan Tuhan, Dia akan mencurahkan Roh Kudus 2 kali ganda. Saya lagi berdoa kok. Di gereja ini akan muncul ada pendoa-pendoa yang Tuhan berikan karunia nubuatan. Karunia menerjemahkan roh, karunia berbahasa roh. Ada karunia hikmat Allah muncul di gereja ini. Dan ini bentuk persiapan kedatangan kali yang kedua Yesus datang kembali. Dibutuhkan Roh Kudus. Kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Jadi yang bisa membangkitkan kita keluar dari masalah adalah kuasa apa? Next, coba lihat ayatnya. Yohanes 14, ayat 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Sama-sama katakan penolong. Sama-sama katakan penolong. Supaya Ia menyertai kamu. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus mengurapi kita. Dan bukan cuma sekali menyertai. Alkitab berkata selama-lamanya. Saya senang saudara punya gaji besar. Saya senang rumah tanggamu diberkati. Saya senang karirmu menanjak. Tapi saya lebih senang kalau saudara penuh Roh Kudus. Saya lebih senang kalau gereja Tuhan GPD Yordan Kebon Baru yang saya cintai, semua jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tema kita tahun ini adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gak bisa saudara, dengan kekuatan kita gak bisa. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh urapan Roh Kudus. Alkitab berkata apa next? Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa di sini dunamis, dinamo, penggerak, menggerakkan kita. Roh Kudus akan membawa kita, menggerakkan kita menuju kepada kebenaran, lepas kebenaran sampai pada kebenaran. Dan bukan hanya kuasa untuk menjadi saksi Yerusalem,
Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Roh Kudus itu harus ada dalam diri kita. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu harus kita miliki, saudara. Harus ada dalam diri kita. Sekali lagi, Anda memiliki harta dunia, saya senang. Tetapi saya lebih bangga ketika hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa artinya Pak? Apa berarti saya nggak boleh punya uang banyak? Boleh. Apa artinya berarti saya nggak boleh meniti karir tinggi? Boleh. Anda bisa jadi pemimpin negara ini, haleluya. Tapi jadilah pemimpin yang penuh dengan Roh Kudus. Jadilah orang yang berpengaruh dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Daniel bukan orang pertama, Yusuf dalam Kejadian bukan orang pertama, mereka orang kedua. Mereka orang bawahan raja. Tetapi kenapa mereka diangkat? Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan seorang martir pertama yang namanya Stefanus, dia dirajam dengan batu. Oh haleluya. Saya ingin kejadian itu jadi dalam hidup saya, jujur saudara. Ketika kita melayani Tuhan, tiba-tiba kita menatap ke langit, kita lihat langit terbuka. Kita lihat Yesus sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kita sedang melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Kemarin saya ketemu dengan mama mertua, Bapak Ibu dari Ibu Gembala almarhum. Kami diajak makan, sekalian juga melihat gedung karena adik dari Ibu Gembala rencana mau menikah. Gedungnya nggak jauh dari sini, dari daerah Mangga 2. Lagi kami makan, tiba-tiba mama mertua berkata begini, beberapa hari lalu mama mimpi lagi. Dia lihat Ibu Gembala, saudara. Aduh saudara, kalau udah ngomong Ibu Gembala saya tuh nyes gitu ya. Karena saya masih manusia, saudara. Lalu apa yang dia lihat? Ibu Gembala dengan rambut yang terurai katanya. Baju putih-putih dengan tubuhnya yang sudah baik. Tersenyum, saudara. Aduh, itu penghiburan. Kemarin saya pergi ke Malang. Lalu saya ikut dengan kakak rohani saya ke Blitar. Saya nginap 1 malam. Besok paginya dia tegur saya. Hei, lu tuh pakai nangis kalau lagi tidur. Hah, saya kaget, saudara. Nangis gimana maksudnya? Iya, lu panggil-panggil nama Sharon sambil nangis. Dia lihat, saudara. Ya, dalam mimpi, saya lagi mimpi, ya, ketemu Ibu Gembala karena rindu, saudara. Tapi yang saksikan ya kakak saya ini. Lu, orang dia udah senang. Iya, memang udah senang, kan nggak apa-apa. Namanya orang rindu, terngiang-ngiang. Ya bahagian dari hidup saudara, lalu terlepas. Saya yakin saudara yang pernah mengalami kan bisa rasakan bahwa betapa sulitnya kehilangan seseorang. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari. Nah, Alkitab berkata bahwa apa? Ada kuasa. Kuasa Roh Kudus menolong kita. Memang saya manusia yang banyak kekurangan. Ada hal-hal sehingga saya bisa mengingat, merindukan dia. Tetapi saya punya Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus itu roh penolong. Coba next, lihat. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, sama-sama baca, penghibur itu tidak akan datang. Jadi Roh Kudus adalah apa? Sedih boleh sedih, tapi nggak uring-uringan kali. Betul nggak? Ya, nggak sampai guling-guling. Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Itu mah kerasukan, saudara. Kerah, iya. Betul? Sedih boleh sedih, khawatir boleh khawatir. Tapi jangan terlalu khawatir seperti nggak punya Tuhan, saudara. Ibu Gembala kita percaya sudah senang bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Katakan amin.
Tapi justru kita nih yang masih hidup. Kita yang masih berjuang Bapak Ibu. Kita yang masih menghadapi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita nggak pernah tahu tahun 2021 mau jadi apa. Tetapi bersyukur Yesus bangkit, Yesus hidup. Dia memberikan, mengutus penghibur. Makna kebangkitan Tuhan, makna kuasa kebangkitan adalah Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Siapa lagi yang mau menghibur kita, saudara? Penghiburan, pertolongan manusia itu terbatas. 1-2 kali bisa tolong, bisa bantu, lama-lama orang Manado berkata, pastiu. Saudara tahu pastiu enggak? Bahasa Jerman itu. Artinya bosen. Tapi Roh Kudus gak pernah bosan sama kita. Dia tolong kita terus. Dia hibur kita terus. Yang ketiga. Makna kebangkitan Kristus adalah kita memiliki pengharapan. Sebab dia hidup. Apa? Ada hari esok. Jadi iman kita, Al-Masih kita hidup, iman kita tidak sia-sia. Kalau engkau berdoa karena dia hidup, dia dengar doamu. Kalau engkau sakit, engkau menderita karena dia hidup, dia tahu penderitaanmu. Kita bukan sembarang menyembah Allah, saudara. Walaupun dia tidak kelihatan. Saya nggak akan berkata besok mulai minggu depan saya taruh pohon di sini, saya gambar mukanya seperti Yesus, sembah dia. Tidak. Makanya agama lain berkata orang Kristen orang gila. Kenapa? Masa bentuknya nggak ada, masa wujudnya nggak ada, tetap aja disembah. Mereka nggak ngerti Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Katakan amin. Ketika kita mengangkat tangan kita, kita rasa jamahan Tuhan dalam hati ini. Itu yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata loh saudara. Seringkali orang bertanya, Allahmu tuh seperti apa sih? Kita kadang-kadang bingung ngomong-ngomong ya. Benar gak? Mau tahu Allahku? Lihatlah langit, lihatlah bintang. Itulah ciptaan Allah. Orang kan bingung ngomong. Hah? Lihatlah pasir di lautan. Lihatlah banyaknya pasir. Begitulah Tuhan. Allah menciptakan pasir. Orang bingung. Hah? Tapi kalau kita udah kenal Tuhan. Gak usah ngomong, angkat tangan aja. Kita bisa nangis saudara. Alkitab berkata bahkan dia mengerti bahasa tetesan air mata. Allah mana yang bisa ngerti kayak begitu. Selain Allah kita yang hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan amin, saudara. Roma 6, ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Katakan amin. Mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Perhatikan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati dari dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tadinya kita mati karena dosa, tetapi karena ada kuasa kebangkitan, kita beroleh apa? Hidup. Hidup itu adanya kesempatan adalah anugerah. Kesempatan adalah masa depan. Kesempatan adalah pengharapan. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Jadi kenapa kita rayakan kebangkitan Kristus Yesus? Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan, pekerjaanmu ada pengharapan Pak. Karirmu, adik-adikku ada pengharapan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan ada pengharapan buat pelayananmu. Karena sekali lagi majikan kita adalah Tuhan. Tuhan kita hidup, ada pengharapan. Bagian terakhir dari khotbah saya, next.
Roma 6 ayat 23 dijelaskan lagi bahwa upah dosa ialah tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagian yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan, Dia berikan pengharapan. Tadinya kita mati, kita harus mati, kita dihukum mati karena dosa. Tetapi Yesus yang memberikan pengharapan. Yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Yang miskin jadi kaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Karena apa? Ada kuasa kebangkitan. Saudara mau terima kuasa kebangkitan? Dokter boleh angkat tangan dan berkata tidak ada lagi pengharapan. Bagi saya hari ini ada dokter di atas segala dokter. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Next. Dua hal yang jelas kita perhatikan hari ini. Dosa sama dengan apa? Dosa sama dengan apa? Kebangkitan sama dengan hidup. Saudara mau hidup? Saudara mau hidup? Saudara mau penuh pengharapan? Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama.